benar-benar seperti membalikkan telapak tangan. Usaha toko pakaian mereka yang tadinya menakutkan, dengan mata yang hitam dan tubuhnya sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Jadi pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah ya yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Nah, jadi salah satu teman subscriber saya ini di sini kita sebut saja namanya Bang Dery. Nah, Bang Dery ini sudah lama sebenarnya mengirimkan kisah ini kepada saya. Namun saya belum sempat menceritakannya di channel YouTube saya. Nah, pada malam hari ini saya akan menceritakan kisah yang dibagikan oleh Bang Dery. Jadi kisah ini dialami oleh keluarga terdekat dari Bang Dery. Nah, salah satu keluarga dari Bang Dery ini kita sebut saja ya namanya Pak Heri dan Bu Yanti. Pak Heri dan Bu Yanti ini memiliki seorang putri yang bernama Aziza. Nah, kehidupan dari Pak Heri dan Bu Yanti ini bisa tergolong dari keluarga yang cukup mapan ya. Perekonomian dari Pak Heri dan Bu Yanti ini bisa dikatakan cukup lah. Jadi nggak kekurangan lah mereka ini. Mereka juga memiliki usaha. Nah, Pak Heri sama Bu Yanti ini bisa dikatakan keluarga yang berpikiran secara positif. Nah, maksudnya positif di sini mereka ini tidak terlalu percaya gitu ya dengan hal-hal yang berbau mistis atau horor. Jadi bisa dibilang Pak Heri dan Bu Yanti ini bukan nggak percaya ya dengan hal yang seperti itu. Namun di sini mereka tuh tidak terlalu yang antusias banget lah untuk mengetahui dari hal-hal mistis atau apa yang berbau horor. Pak Heri dan Bu Yanti ini tinggal di salah satu daerah di Jawa Barat. Di sini kita sebut saja di Cibaduyut. Nah, beliau ini ya, Pak Heri dan Bu Yanti ini memiliki usaha. Jadi mereka ini membuka toko pakaian. Dan alhamdulillah setiap harinya pemasukan dari toko pakaiannya ini lumayan cukup besar gitu ya penghasilannya. Jadi mereka ini setiap harinya berjualan pakaian. Dan sedangkan anaknya si Azizah ini masih sekolah pada saat itu. Jadi setiap hari pasangan dari Pak Heri dan Bu Yanti ini kehidupannya berjalan seperti keluarga pada umumnya lah. Nah, pada suatu hari Bu Yanti ini minta izin sama suaminya untuk pergi arisan. Karena memang rutinitas setiap bulan gitu ya, biasalah yang namanya ibu-ibu gitu kan. Setiap bulan jadwalnya itu ada arisan, pengajian, sama yang lainnya lah. Nah, kebetulan pada hari itu Bu Yanti ini mau arisan bersama teman-temannya. Jadi pada saat sampai gitu ya, Bu Yanti ini ke salah satu rumah sahabatnya ya, tempat arisan itu diadakan. Jadi pada saat mereka ini bertemu gitu ya ibu-ibu, ya udah seperti biasa mereka ngobrol terus tukar pikiran gitu, masalah gimana nih dagangnya Bu Yanti. Terus gimana nih jualan baksonya nih Bu Dara gitu, misalnya kayak gitu. Jadi mereka ini saling tukar pikiran lah. Nah, jadi pada saat Bu Yanti sama teman-teman ini sedang ngobrol, tiba-tiba salah satu sahabat dari Bu Yanti ini nyeletuk. Jadi dia bilang, di desa lain yang tidak terlalu jauh lah jaraknya dari desanya Bu Yanti ini, bahwa ada satu keluarga yang tewas dikarenakan tumbal pesugihan. Jadi memang di desa itu sering sekali terdengar bahwa ada yang meninggal dikarenakan menjadi tumbal pesugihan.
Jadi memang desa tersebut terkenal bahwa warganya itu sering menganut ilmu pesugihan untuk mencari keuntungan berbisnis dan dipercaya mempermudah kita untuk mendapatkan rezeki. Jadi satu keluarga itu meninggal dunia diduga karena menjadi tumbal pesugihan oleh salah satu keluarga yang pada awalnya itu kehidupan dari keluarga tersebut gitu ya biasa-biasa aja dari segi ekonomi, dan mendadak keluarga tersebut menjadi keluarga yang berkecukupan dari segi ekonomi. Jadi pada saat Bu Yanti ini gitu ya mendengar sahabatnya ini bercerita tentang satu keluarga yang meninggal di desa sebelah itu, seketika Bu Yanti ini langsung teringat bahwa memang pesugihan itu pasti akan meminta tumbal nyawa. Jadi memang di mana-mana yang namanya pesugihan itu selalu meminta tumbal atau menyembah mereka menggunakan sesajen. Nah, nggak jarang juga tuh yang namanya pesugihan pasti meminta tumbalnya gitu ya dari sanak keluarga terdekat atau enggak diri kita sendiri. Atau bahkan mungkin bisa jadi anak kita sendiri yang dijadikan tumbal, orang tua atau kerabat terdekat. Nah, pada saat Bu Yanti ini terbersit di pikirannya, dalam hatinya langsung berkata, aduh amit-amit ya jangan sampai saya terjerumus ke dalam pesugihan. Walau sesulit apapun hidup saya gitu, ibarat kata saya sampai jatuh miskin sekalipun saya, aduh jangan sampailah terjerumus dalam pesugihan tersebut. Nah ya udah tuh akhirnya mereka pun selesai nih arisan. Sampai di rumah Bu Yanti ini cerita sama Pak Heri gitu ya suaminya. Pak, tadi pada saat ibu arisan ada salah satu sahabat ibu lah cerita bahwa di desa sebelah tuh ada lagi korban meninggal akibat dijadikan tumbal pesugihan. Terus Pak Heri bilang, yang bener Bu, iya Pak, satu keluarga lagi yang kena tumbal. Nah terus Pak Heri bilang, ya ampun kasihan banget ya Bu. Aduh jangan sampai deh Bu kita terbersit gitu ya di dalam pikiran kita untuk melakukan pesugihan. Jadi setelah Bu Yanti ini ngobrol gitu ya dari pulang arisan, nah keesokan harinya Bu Yanti beraktivitas seperti biasa. Bangun tidur dia bangunin anaknya gitu ya, terus Bu Yanti bikin sarapan, terus Bu Yanti juga bergegas ke toko pakaiannya. Jadi memang Bu Yanti ini sama suaminya gitu ya Pak Heri setiap harinya menghabiskan waktunya di toko milik mereka. Nah setelah kurang lebih 2 atau 3 bulan berjalan gitu ya, Bu Yanti ini mengalami kebangkrutan dikarenakan ditipu sana sini. Terus Bu Yanti juga memiliki hutang juga dikarenakan untuk menutupi modal ya. Dikarenakan tokonya sepi, terus Bu Yanti ini menginginkan kalau tokonya ini tetap berjalan, dan akhirnya Bu Yanti ini minjam modal ke salah satu sahabatnya. Jadi di dalam perjanjian hutang yang dipinjam oleh Bu Yanti ini, temannya Bu Yanti bilang, ya udah nggak apa-apa aku pinjemin kamu modal lagi, tapi kalau bisa sih jangan sampai lama gitu ya dibalikinnya karena ini memang uang tabunganku. Jadi temannya Bu Yanti ini ngasih tempo waktu gitu cuman 3 bulan. Dalam jangka waktu 3 bulan Bu Yanti ini harus mengembalikan uang dari temannya ini. Nah tadinya Bu Yanti berpikir, ya udahlah bismillah, insya Allah semoga tokonya rame lagi nih gitu ya. Dan ternyata berbanding terbalik. Jadi toko Bu Yanti ini semakin hari semakin sepi dan hutang pun semakin menumpuk. Nah jadi disinilah ya titik terendah dari Bu Yanti dan Pak Heri ini. Jadi mereka ini merasa benar-benar terpuruk. Pada saat Bu Yanti ini merasa terpuruk gitu ya, tidak ada salah satu orang gitu atau teman atau sahabatnya lah gitu yang mau membantu. Padahal pada saat Bu Yanti dan Pak Heri ini berjaya gitulah ya, Bu Yanti dan Pak Heri ini sering membantu teman-temannya pada saat teman-temannya mengalami kesulitan. Jadi Pak Heri bilang, ya udahlah Bu, nggak apa-apa, mungkin ini ujian buat kita menjadi orang yang lebih baik dan bersabar. Nah pada saat Pak Heri ini berbicara seperti itu kepada Bu Yanti, tiba-tiba entah setan dari mana gitu ya terbersit di dalam pikiran Bu Yanti ini untuk melakukan pesugihan, untuk mendapatkan uang yang banyak namun secara instan. Jadi disinilah Bu Yanti ini mengutarakan kepada Pak Heri untuk melakukan pesugihan. Pada saat Bu Yanti ini terbersit di pikirannya untuk melakukan pesugihan, Bu Yanti bilang sama Pak Heri, Pak,
bagaimana kalau kita melakukan pesugihan aja Pak? Jadi kita bisa dapetin uang banyak secara instan. Pada saat mendengar ucapan dari Bu Yanti, seketika Pak Heri ini menolak dengan keras. Istighfar Bu, istighfar, jangan sampai kita terjerumus dengan pesugihan. Astagfirullahaladzim Bu, istighfar Bu. Ya habis mau gimana lagi Pak, sebenarnya hati kecil ibu juga nggak mau, tapi sekarang kondisi keuangan kita itu udah benar-benar terpuruk Pak. Hutang sudah di mana-mana dan dalam waktu dekat kita harus mengembalikan uang yang dipinjam ke sahabat ibu. Sekarang Bapak deh yang berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan uang yang banyak namun secara instan. Namun di sini Pak Heri ini masih bersikeras nggak mau dan menolak ajakan dari Bu Yanti ini untuk melakukan pesugihan. Dikarenakan memang ya latar belakang dari Pak Heri ini, dia merasa dia sebagai kepala keluarga. Jadi Pak Heri ini tidak putus asa. Bagaimanapun caranya Pak Heri ingin gitu membuktikan kepada Bu Yanti bisa menjadi kepala keluarga yang baik. Dan Pak Heri ini juga tergolong orang yang sangat taat dengan agamanya. Jadi Pak Heri ini masih berusaha gitu ya. Jadi dia menghubungi semua teman dekatnya untuk meminta bantuan lah. Bagaimanapun caranya dia meminta tolong pinjamkan uang untuk membayar hutang-hutangnya yang dipinjam untuk menutupi modalnya. Dan ternyata usaha yang dilakukan oleh Pak Heri ini tidak berhasil. Semua teman-teman dekatnya tidak ada yang bisa membantu untuk menutupi semua hutang-hutang yang dipinjam oleh Pak Heri dan Bu Yanti. Nah, disitulah Pak Heri ini sudah mulai putus asa dan akhirnya dengan berat hati gitu ya, akhirnya Pak Heri ini mengiyakan atau menyetujui ajakan Bu Yanti ini untuk melakukan pesugihan. Nah, jadi singkat cerita, akhirnya Pak Heri dan Bu Yanti ini mendatangi salah satu tempat gitu ya, atau salah satu daerah yang berada di Jawa Tengah. Nah, kenapa Bu Yanti sama Pak Heri ini mendatangi tempat tersebut atau daerah tersebut gitu ya? Dikarenakan berita yang Bu Yanti dan Pak Heri ini dengar bahwa pesugihan yang akan ia lakukan tidak membutuhkan tumbal. Dikarenakan hal itulah ya yang membuat Pak Heri dan Bu Yanti ini semakin semangat. Dan Bu Yanti bilang sama suaminya, tuh Pak, ternyata nggak semua pesugihan loh yang membutuhkan tumbal. Dan akhirnya Bu Yanti sama Pak Heri ini sampailah ya di salah satu daerah yang berada di Jawa Tengah. Sesampainya di tempat tersebut, Pak Heri dan Bu Yanti ini langsung ke rumah juru kunci yang akan membawa Pak Heri dan Bu Yanti ini ke salah satu tempat ya yang dipercayai disitulah akan terjadinya ritual pesugihan tersebut. Dari berita yang didengar oleh Bu Yanti ini gitu ya, untuk mendapatkan kekayaan yang diinginkan sama Bu Yanti dan Pak Heri ini, Bu Yanti sama Pak Heri ini cukup menggelar ritual dan memberikan sesaji. Nah, terus mereka berperilaku sesuai dengan arahan yang dikatakan oleh kuncen makam tersebut. Dan juru kunci dari makam tersebut juga mengatakan bahwa Pak Heri dan Bu Yanti ini harus menyediakan sesajen. Jadi sesajennya itu berupa kembang, terus ada telur dan kemenyan. Juru kunci juga mengatakan kalau misal Pak Heri dan Bu Yanti ini belum sempat mempersiapkan gitu ya sesajen yang dibutuhkan. Ternyata sesajen yang disebutkan oleh juru kunci tersebut telah disediakan. Jadi di sini Pak Heri hanya mengganti biayanya saja. Jadi setelah Pak Heri sama Bu Yanti ini bertemu gitu ya dengan juru kunci tersebut, mereka ngobrol gitu ya, dan akhirnya Pak Heri dan Bu Yanti ini dibawa oleh juru kunci tersebut ke salah satu makam yang dipercayai bisa melancarkan rezeki mereka. Jarak dari rumah juru kunci ke makam keramat tersebut kurang lebih 300 meter. Jadi Pak Heri sama Bu Yanti ini melewati hutan yang cukup sepi dan gelap dan melewati anak sungai pada saat itu.
Pada saat di perjalanan ya menuju ke makam tersebut, sebenarnya dalam hati kecilnya Bu Yanti ini merasakan ketakutan, terus agak sedikit ragu juga. Namun di sini Bu Yanti berusaha untuk membuang rasa takutnya. Nah, jadi pada saat di perjalanan gitu ya, dengan rasa yang lumayan takut gitu ya, tiba-tiba Bu Yanti ini sama Pak Heri melihat ada 2 pohon yang cukup besar, besar sekali. Namun di sini Pak Heri bilang gitu ke istrinya, "Bu, kamu lihat nggak tuh pohon beringin? Kok besar banget ya? Aku belum pernah loh melihat pohon sebesar itu." Nah, di atas pohon tersebut ada segumpal gitu ya, asap putih tebal. Jadi di sini pada awalnya Pak Heri ini mengira bahwa asap tersebut hanya kabut biasa. Jadi bukan hanya Bu Yanti aja nih yang merasa ketakutan gitu ya. Ternyata Pak Heri pun juga merasakan hal yang sama. Dan akhirnya mereka pun berjalan gitu ya memasuki hutan tersebut. Dan akhirnya Pak Heri sama Bu Yanti ini berjalan melewati asap tebal tersebut. Pada saat Pak Heri ini sebelum melewati asap putih tersebut, keadaan pada saat itu malam. Jadi pada saat Pak Heri sama Bu Yanti ini beserta juru kunci makam keramat tersebut melewati asap putih yang tebal itu, keadaan sekitar menjadi pagi. Dan dari kejauhan juga Pak Heri sama Bu Yanti ini mendengar ada suara yang bergema. Namun tidak ada satu orang pun yang berada di sana. Sampai akhirnya Pak Heri sama Bu Yanti ini sampai di punden yang berupa pohon besar dan di bawahnya itu ada makam keramat. Ya udah, akhirnya pada saat Pak Heri sama Bu Yanti ini sampai gitu ya ke tujuan gitu. Terus sang guru kunci ini mengeluarkanlah sesajen yang mereka telah siapkan gitu dari rumah. Nah, jadi juru kunci ini mulai untuk melakukan ritual. Juru kunci langsung membakar kemenyan dan mengeluarkan semua sesajen yang telah disediakan tadi. Dan tak lama juru kunci ini juga mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jawa. Namun di sini Bu Yanti sama Pak Heri ini tidak terlalu mengerti apa yang sebenarnya diucapkan oleh juru kunci tersebut. Jadi sebelum melakukan ritual, juru kunci tersebut mengatakan kepada Pak Heri sama Bu Yanti ini, "Udah Pak, Bapak sama Ibu cukup diam saja dan melihat apa yang saya lakukan di sini. Dan semua keinginan yang Bapak atau Ibu inginkan cukup dikatakan dalam hati saja dengan mata tertutup." Dan akhirnya Pak Heri sama Bu Yanti ini memejamkan mata. Namun kurang lebih gitu ya, beberapa menit Pak Heri sama Bu Yanti ini memejamkan mata. Dan pada saat Pak Heri sama Bu Yanti ini membuka mata kembali, tiba-tiba di sekeliling Pak Heri sama Bu Yanti ini suasana sudah berubah menjadi gelap sedikit jingga. Ya bisa dikatakan seperti suasana mau maghrib seperti itu. Nah, jadi tiba-tiba gitu ya, pada saat suasana maghrib menjelang malam, Pak Heri sama Bu Yanti ini dikagetkan dengan sesuatu benda gitu yang jatuh mengagetkan mereka. Jadi seperti buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Pada saat mendengar ada benda gitu yang jatuh, tiba-tiba juru kunci ini berdiri dan menyuruh Pak Heri sama Bu Yanti juga berdiri gitu ya. Namun di sini Pak Heri sama Bu Yanti juga nggak tahu sebenarnya buah apa sih yang jatuh. Nah, jadi pada saat mereka ini sudah berdiri gitu ya, sang guru kunci ini tidak menginstruksikan lagi gitu untuk mengikutinya atau gimana. Jadi ya udah, Pak Heri sama Bu Yanti ini cuman terdiam gitu berdiri. Dan akhirnya juru kunci ini mendekati sumber atau buah yang jatuh tadi. Dan akhirnya juru kunci datang mendekati Pak Heri sama Bu Yanti ini sambil berkata, "Apa yang Ibu Bapak inginkan semuanya sudah terwujud dan sudah dikabulkan oleh penguasa goib di tempat ini." Dan guru kunci juga memberikan buah yang diambilnya tadi, dan ternyata buah yang jatuh tadi adalah buah mengkudu.
Jadi setelah buah mengkudu tersebut diperlihatkan kepada Pak Heri dan Bu Yanti tadi gitu ya, sang guru kunci meminta untuk Pak Heri dan Bu Yanti memakan buah mengkudu tersebut. Tiba-tiba Pak Heri sama Bu Yanti ini merasa kaget gitu ya, kebingungan gitu ya. Di tengah malam yang sudah semakin gelap, mereka ini saling pandang gitu, merasa nggak yakin atas perintah yang diperintahkan oleh juru kunci tersebut. Namun di sini sebelum Pak Heri sama Bu Yanti ini mendatangi makam keramat tersebut sudah dijelaskan oleh juru kunci tersebut. Jadi Pak Heri sama Bu Yanti ini harus mengikuti seluruh perintah yang dikatakan oleh juru kunci tersebut. Dan akhirnya dengan berat hati gitu ya, Pak Heri sama Bu Yanti ini terpaksa memakan buah mengkudu tersebut. Walaupun Bu Yanti ini sudah mulai merasa ada penolakan gitu ya, namun Pak Heri bilang, udah Bu, kita turutin aja lah. Kamu harus mengikuti apa yang dikatakan oleh juru kunci tersebut. Tadi kan kita udah dikatakan seperti itu. Jadi mau nggak mau gitu ya, walaupun baunya yang benar-benar sangat menyengat, Bu Yanti ini sudah mau muntah. Dan akhirnya buah mengkudu tersebut dimakanlah oleh Pak Heri dan Bu Yanti. Jadi setelah mereka menghabiskan buah mengkudu tersebut dan hari pun juga semakin larut malam. Nah, juru kunci mengatakan bahwa ritual tersebut telah selesai. Nah, jadi di akhir perpisahan dari juru kunci dan Pak Heri sama Bu Yanti ini, juru kunci ini bilang sama Pak Heri gitu ya, Pak, setelah ritual ini selesai, keesokan harinya kehidupan Bapak terasa lebih mudah. Semua masalah yang Bapak hadapi terselesaikan. Dan semua hutang-hutang Bapak pun juga akan terbayarkan. Tapi ingat, setiap 3 bulan sekali Bapak dan Ibu harus mengantarkan sesaji ke makam yang barusan kita datang. Dan persyaratan yang terakhir yang cukup membuat Pak Heri sama Bu Yanti ini terkaget-kaget gitu ya. Sang juru kunci mengatakan bahwa Pak Heri sama Bu Yanti ini dilarang untuk membersihkan diri termasuk rumah mereka. Dikarenakan apabila mereka berdua ini sering membersihkan diri atau membersihkan rumah mereka, itu bisa menghilangkan rezeki mereka. Dan yang terakhir, persyaratannya adalah Pak Heri dan Bu Yanti ini harus sering-sering merenovasi rumah mereka, walaupun ya rumah mereka ini masih dalam keadaan yang bagus. Jadi menurut pengakuan dari juru kunci yang mengantarkan Pak Heri sama Bu Yanti tadi, jadi Pak Heri sama Bu Yanti ini telah melakukan pesugihan kandang bubrah. Nah, singkat cerita, akhirnya setelah melakukan ritual pesugihan tersebut, Pak Heri sama Bu Yanti ini pulang lah gitu ya ke rumah. Nah, walaupun gitu ya mereka masih beradaptasi gitu ya, masih bingung juga kadang kan, gak boleh sering-sering mandi, gak boleh sering-sering membersihkan rumah mereka. Namun seiring berjalannya waktu, mereka ini sudah mulai terbiasa. Nah, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Akhirnya Pak Heri sama Bu Yanti ini merasakan hidup yang sangat mudah. Benar-benar seperti membalikan telapak tangan. Usaha toko pakaian mereka yang tadinya sudah bangkrut ya, akhirnya toko tersebut kembali ramai. Mereka ditawarkan invest sana sini. Terus toko mereka juga berkembang pesat dan akhirnya membuka cabang yang tadinya jadi 1 menjadi 2, 3 dan seterusnya. Hutang yang tadinya membelit keluarga Pak Heri sama Bu Yanti ini dengan mudahnya mereka bayar gitu ya. Jadi kehidupan mereka ini terasa lebih mudah lah gitu. Semua yang mereka mau bisa mereka beli. Dan semua pesan-pesan yang diucapkan oleh juru kunci yang mengantarkan mereka kemarin ke makam keramat itu gitu ya, semuanya mereka lakukan. Setiap 3 bulan sekali Pak Heri ini mengantarkan sesajen ke makam keramat yang mereka datangi gitu ya. Dan semua larangan yang diucapkan oleh juru kunci juga tidak ada satupun yang mereka langgar. Untuk persyaratan merenovasi rumah gitu ya, dengan mudah lah ya Pak Heri sama Bu Yanti ini mewujudkannya. Dikarenakan mereka kan juga udah banyak uang, jadi dengan mudahnya lah mereka ini merenovasi rumah. Namun di sini ya, walaupun rumah mereka ini sering sekali direnovasi, namun menurut pandangan mata tetangga-tetangganya gitu ya, rumah Pak Heri sama Bu Yanti ini terlihat sangat tidak asri.
Dikarenakan memang persyaratannya yang membuat mereka ini dilarang untuk bersih-bersih rumah. Jadi mungkin itulah ya penyebab rumah dari Pak Heri sama Bu Yanti ini terlihat tidak asri, atau bahasa lainnya itu nggak enak dipandang lah. Nah, jadi kan Bu Yanti sama Pak Heri ini memiliki anak tunggal ya, yang tadi saya sebutkan di awal namanya Azizah. Nah, si Azizah ini kan perempuan gitu ya, dan Azizah juga sudah mulai beranjak besar. Jadi Azizah ini sering sekali protes ke ibunya. Mah, kenapa sih kok Jijah nggak boleh bersih-bersih rumah? Ih, bener-bener gak betah deh di rumah. Soalnya walaupun rumah kita udah gede nih, tapi kalau kotor gini kan gak nyaman. Dan ibunya juga bilang, udah kamu diem aja, jangan kamu yang bersih-bersih, biar mama aja atau mbak yang di rumah. Namun di sini Jijah juga bilang, ya tetap aja mah, walaupun mama bilang mau dibersihin, tapi tetap aja nggak dibersihin. Nah, jadi Zizah ini berinisiatif lah gitu ya, sembunyi-sembunyi gitu, dia membersihkan lah rumah tersebut. Ya minimal kamarnya sendiri. Nah, pada saat ibunya tahu gitu kalau anaknya ini membersihkan rumah, si Azizah ini langsung dimarahi sama Bu Yanti ini. Nah, untuk masalah pakaian juga Pak Heri sama Bu Yanti ini tidak terlalu memperhatikan. Kalau misal kita lihat gitu ya, dengan uang yang berlimpah mereka bisa aja membeli pakaian dengan brand mahal sekalipun. Dan dengan uang yang mereka miliki juga sebenarnya dengan mudahnya gitu ya, Pak Heri sama Bu Yanti ini menyuruh pembantu untuk membersihkan rumah mereka. Namun di sini pembantu sama karyawannya juga terlalu sibuk untuk mengurusi toko mereka yang benar-benar ramai. Jadi melihat keluarga Pak Heri sama Bu Yanti ini yang berubah secara drastis gitu ya, bukan hanya dari keuangan mereka, namun dari perilaku mereka yang jorok ini juga memicu tetangga di sebelah kiri atau di sebelah kanan rumah mereka. Jadi ada salah satu tetangga lah yang bilang, ngerasa gak sih kalau Pak Heri sama Bu Yanti ini sekarang jadi berubah? Kalau yang aku lihat nih ya, sejak mereka berubah menjadi kaya raya, kenapa rumah mereka yang megah itu terlihat sangat kumuh dan kotor. Nah, terus ada salah satu tetangga juga bilang, ya maklum lah, nama juga orang kaya, terus sibuk lagi ya, mungkin mereka nggak sempat kali bersihin rumah mereka. Nah, jadi setelah mereka ini berhasil dan mendapatkan apa yang mereka mau gitu ya, Pak Heri sama Bu Yanti ini tidak pernah lupa gitu untuk mengantarkan sesajen ke tempat makam keramat yang pernah ia datangi bersama juru kunci pada saat itu. Nah, bukan hanya itu nih teman-teman, jadi setiap 1 tahun sekali Pak Heri sama Bu Yanti ini juga rajin gitu ya melakukan kenduri, dan semuanya juga sudah dipersiapkan oleh Pak Heri sama Bu Yanti ini, lalu diserahkan kepada kuncen atau juru kuncinya. Nah, jadi pada awalnya semua berjalan dengan lancar, tidak ada halangan atau rintangan lah gitu ya yang dihadapi oleh Pak Heri sama Bu Yanti ini. Namun pada suatu hari, anak sematawayang dari Pak Heri sama Bu Yanti ini, si Azizah gitu ya, tiba-tiba demam tinggi, dan akhirnya Pak Heri sama Bu Yanti membawa anak sematawayangnya ini ke rumah sakit. Namun pada saat dibawa ke rumah sakit, pihak rumah sakit mengatakan bahwa anak Pak Heri sama Bu Yanti ini tidak sakit apapun. Jadi pada saat Bu Yanti ini mendatangi rumah sakit tersebut gitu ya, pihak rumah sakit mengatakan ya, tepatnya dokter lah gitu ya, setelah meriksa anak Bu Yanti ini terus bilang, Bu, anak ibu gak sakit apa-apa gitu. Nah, disitulah Bu Yanti ini tidak merasa puas gitu, dan akhirnya mereka pulang dan membawa anaknya tersebut ke beberapa rumah sakit. Namun jawabannya sama. Jadi seluruh rumah sakit yang didatangi oleh Bu Yanti ini mengatakan hal yang sama, yaitu anak Bu Yanti ini tidak mengalami sakit apapun. Nah, disitulah Bu Yanti sama Pak Heri ini merasa kebingungan. Aduh, gimana nih? Kok bisa gitu ya? Padahal anaknya ini jelas-jelas sakit gitu, badannya panas tinggi. Terus pihak rumah sakit gitu ya, rumah sakit manapun lah tepatnya yang ia datangi, bisa gitu mengatakan bahwa anaknya ini nggak sakit apapun. Nah, jadi pada suatu hari Pak Heri sama Bu Yanti ini dikagetkan dengan si anaknya ini ya, Azizah gitu. Tiba-tiba Azizah ini demam tinggi yang disertai dengan kejang-kejang. Kalau bisa dikatakan seperti orang yang sedang sakaratul maut. Nah, pada saat kondisi tersebut gitu ya, Bu Yanti ini mengatakan kepada Pak Heri,
Bagaimana kalau anaknya ini dibawa ke tempat pada saat Pak Heri sama Bu Yanti ini melakukan ritual pesugihan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada anak mereka. Nah, pada saat sesampainya di rumah juru kunci tersebut gitu ya, dengan paniknya Bu Yanti ini langsung bertanya kepada juru kunci tersebut, "Pak, sebenarnya apa yang terjadi sama anak saya?" Namun di sini sang juru kunci hanya terdiam dan tidak mau menjawab pertanyaan yang diutarakan oleh Bu Yanti. Nah, Bu Yanti ini semakin panik ya, karena sang juru kunci ini tidak menjawab pertanyaan yang diutarakannya. Dan Bu Yanti memaksa juru kunci tersebut untuk menjawab pertanyaannya. Dengan perasaan yang semakin panik, Bu Yanti ini memaksa juru kunci untuk menjawab pertanyaannya. Apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya? Sampai akhirnya sang juru kunci ini menjawab pertanyaan dari Bu Yanti. Juru kunci ini mengatakan bahwa itu adalah resiko dari pesugihan yang telah ia lakukan. Di sini Bu Yanti merasa shock ya, dikarenakan pada awalnya memang Bu Yanti ini mempercayai bahwa pesugihan yang ia lakukan tanpa tumbal. Bu Yanti yang pada awalnya mempercayai bahwa pesugihan tanpa tumbal itu tiba-tiba shock mendengarkan ucapan dari juru kunci tersebut. Loh, kenapa tiba-tiba jadi ada tumbal? Padahal di awal kan sudah dibicarakan bahwa pesugihan ini tanpa meminta tumbal. Jadi dengan nada yang sangat panik, Bu Yanti ini bertanya kembali kepada kuncen tersebut. Kok bisa bahwa pesugihan ini meminta tumbal? Padahal jelas-jelas di awal perjanjian bahwa pesugihan yang saya lakukan ini tidak meminta tumbal sama sekali. Dengan santainya ya, sang guru kunci ini menjawab, "Ya udah Bu, nggak usah panik. Anak ibu cuma sakit demam biasa aja. Ya mungkin bisa aja ini sebagai pengingat ibu bahwa sering-sering mengantarkan sesajen ke punden." Mendengar perkataan dari juru kunci tersebut, di sini Bu Yanti sudah mulai sedikit tenang. Jadi setelah Bu Yanti ini mendatangi juru kunci tersebut gitu ya, akhirnya Bu Yanti bersama Pak Heri ini pulang membawa anaknya. Dan sesampainya di rumah, Bu Yanti kembali menjaga dan mengurus anaknya yang sedang sakit. Nah, jadi setelah mendengar perkataan juru kunci gitu ya, untuk sering-sering datang ke punden dan membawa sesajen gitu ya, yang tadinya 3 bulan sekali Pak Heri sama Bu Yanti ini ke punden membawa sesajen gitu ya. Setelah mendengar perkataan tersebut, Bu Yanti ini jadi lebih sering datang ke makam keramat tersebut. Nah, pada suatu hari pada saat Bu Yanti ini beraktivitas ya, jadi lebih tepatnya pada saat itu Bu Yanti ini sedang di dapur. Jadi memang sejak si Ajizah ini sakit, Bu Yanti sudah tidak pernah lagi ke toko pakaiannya. Bu Yanti hanya fokus mengurusi anaknya di rumah. Nah, jadi pada saat Bu Yanti ini sedang di dapur, tiba-tiba Bu Yanti dikagetkan dengan suara anaknya yang berteriak dari dalam kamarnya. Dengan perasaan yang cemas gitu ya, Bu Yanti segera masuk ke dalam kamar anaknya. Dan pada saat Bu Yanti melihat ke arah kasur gitu ya, Bu Yanti melihat anaknya ini, posisi anaknya itu ya lebih tepatnya berada di balik selimut. Jadi pada saat Bu Yanti membuka selimut tersebut, Bu Yanti kembali dikagetkan dengan melihat kondisi anaknya yang benar-benar sangat menakutkan. Dengan mata yang hitam dan tubuhnya sangat kurus kering. Dan pada saat itu juga Bu Yanti ini langsung berlari keluar rumah mencari Pak Heri suaminya. Jadi pada saat Bu Yanti ini bertemu sama Pak Heri gitu ya, langsung Bu Yanti mengatakan untuk segera pergi ke rumah juru kunci yang kemarin ditemuinya. Nah, mendengar perkataan dari Bu Yanti gitu ya, jadi Pak Heri ini segera pergi ke rumah juru kunci tersebut. Dan pada saat Pak Heri sampai ke rumah juru kunci tersebut, Pak Heri dikagetkan dengan kondisi dari rumah juru kunci yang ia datangi. Jadi rumah tersebut sudah berubah menjadi hutan. Dan pada saat itu juga ya, dalam hati kecilnya Pak Heri ini sangat yakin bahwa lokasi tersebut adalah rumah juru kunci yang belum lama ia datangi. Dan akhirnya Pak Heri ini kembali pulang ke rumah dengan perasaan yang sedih dan sangat kecewa. Dan akhirnya dengan perasaan yang sangat sedih gitu ya, Pak Heri ini memasuki mobilnya dan menuju pulang ke rumah.
Dan pada saat Pak Heri ini masuk ke dalam rumah, Pak Heri lagi-lagi dikagetkan melihat kondisi Bu Yanti yang sudah tersungkur di tanah. Jadi Bu Yanti ini ditemukan oleh Pak Heri dengan keadaan yang pingsan. Dan akhirnya Pak Heri pun membawa Bu Yanti masuk ke dalam kamarnya. Jadi setelah Bu Yanti ini diletakkan di tempat tidur, Pak Heri ini kembali teringat kepada anaknya. Dan Pak Heri langsung bergegas memasuki kamar anaknya. Dan pada saat Pak Heri masuk ke dalam kamar anak sematawayangnya, Pak Heri lagi-lagi dikagetkan dengan anak sematawayangnya itu sudah tidak ada di dalam kamarnya itu. Dan akhirnya Pak Heri ini memutuskan untuk kembali ke dalam kamarnya melihat kondisi dari Bu Yanti. Jadi Pak Heri menemui kembali istrinya dengan harapan gitu ya, apabila Bu Yanti ini kembali sadar bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada saat Pak Heri ini pergi dari rumah untuk menemui juru kunci. Dan pada saat Bu Yanti sudah sadar, akhirnya Bu Yanti ini menceritakan semua kejadian yang ia alami pada saat sang suaminya pergi gitu ya. Jadi Bu Yanti mengatakan pada saat Bu Yanti ini kembali masuk ke dalam kamar putri sematawayangnya, Bu Yanti melihat kamarnya itu sudah kosong. Jadi anaknya sudah tidak ada. Jadi setelah kejadian tersebut gitu ya, Pak Heri sama Bu Yanti ini nggak tinggal diam. Jadi dia mencari kemana anaknya ini pergi. Dan bukan cuma itu ya, Pak Heri sama Bu Yanti ini mendatangi orang pintar dan berusaha menanyakan keberadaan anak sematawayangnya itu. Jadi setelah Pak Heri sama Bu Yanti ini mendatangi beberapa orang pintar, dan orang pintar yang didatangi sama Pak Heri sama Bu Yanti ini mengatakan tidak mengetahui keberadaan dari putri sematawayangnya. Nah, jadi pada suatu hari ada satu orang pintar yang bisa melihat keberadaan dari putri sematawayangnya. Jadi pada saat itu orang pintar ini mengatakan kepada Bu Yanti dan Pak Heri bahwa putri sematawayang dari Pak Heri dan Bu Yanti ini telah dibawa oleh makhluk lain ke dunia gaib. Jadi lebih tepatnya pada saat Pak Heri dan Bu Yanti ini membawa putrinya ini ke rumah Kuncen pada saat itu untuk menanyakan ya anaknya ini sebenarnya kenapa. Dan pada saat itulah putri dari Pak Heri dan Bu Yanti ini dibawa oleh makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata ke dunia gaib. Dan yang dibawa pulang oleh Pak Heri dan Bu Yanti ini dan dirawat oleh Bu Yanti selama sakit adalah jin yang menyerupai putri sematawayangnya. Jadi pada saat mendengar penjelasan yang dikatakan oleh orang pintar tersebut, Pak Heri dan Bu Yanti di sini merasakan kesedihan yang sangat teramat dalam. Putri sematawayang yang ia sangat cintai telah meninggal dunia. Dan Pak Heri dan Bu Yanti merasakan kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Pak Heri dan Bu Yanti ini merasa hidupnya ini hampa dan kosong. Dan secara bersamaan mereka kembali tersadar bahwa selama ini mereka merasa seperti ada yang hilang pada dirinya, yaitu ingatan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi intinya semua pesugihan itu pasti akan meminta tumbal nyawa. Sebab makhluk gaib itu bisa saja memperbudak manusia dan bisa saja melakukan hal yang jahat. Meski di perjanjian awalnya itu tidak dimintai tumbal nyawa. Nah, teman-teman, jadi sekali lagi di sini saya ingatkan buat teman-teman semuanya, jangan sekali-kali melakukan pesugihan walaupun ya diiming-imingkan dengan tanpa dimintai tumbal. Karena apabila semuanya sudah terjadi, pasti akan menyesal di kemudian hari. Jadi tumbal itu bisa saja datang tanpa diduga-duga dan tanpa bisa dicegah oleh manusia yang melakukan pesugihan tersebut. Nah teman-teman, cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Saya berterima kasih buat Bang Dery yang telah membagikan kisah ini kepada saya, dan saya diizinkan untuk menceritakan kembali di channel YouTube saya. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan kisah ini, semoga teman-teman semuanya dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya sampaikan barusan. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe
Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang mungkin memiliki pengalaman misteri, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Jadi insya Allah saya akan bacakan kisah dari teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Jadi insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman semuanya dan teman-teman akan menceritakan sendiri pengalaman misteri teman-teman di channel YouTube saya. Dan jangan lupa di follow juga akun Instagram saya rahayu_fajri. Jadi di sana saya akan mengupdate video terbaru saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.